Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita nyalakan video sebentar ya, sama-sama ya. Saya juga nanti akan matikan waktu ngajar supaya ngirit bandwidth, supaya saya bisa lihat satu-satu. Ntar saya stop sharing. Bentar aja, karena saya nggak pernah tahu. Alvin, Bill, Patrick Henry, Ciponia, Michael, Jevon, Subrata, Muhammad, Victor, Theophilus, Brian, Patricius. Ini ada yang pernah kuliah hybrid gak masuk offline ke kampus? Kevin, Christian, Timotheus. Belum ya? Belum ada di kelas ini. Vincius, Marcella, Jonathan mana ya? Oh, ada. Christopher, Andrian, William. Nggak ada yang ikut kuliah hybrid ya? Yang ke kampus di kelas data mining saya. Henry. Jason bisa dinyalakan sebentar nggak? Rodney. Saya nggak punya webcam, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan, saya juga matikan supaya ngirit bandwidth juga. Saya sharing ya. UTS-nya gimana? Saya belum periksa sih. Baik-baik saja kah? Atau ada kesulitan? Enggak ya? Oke, kalau enggak, kita masuk ke ini. Association Analysis. Jadi UTS-nya itu harusnya tidak susah. Untuk yang proximity matrix ada 2 yang diminta. Berarti Anda membandingkan antar dokumen. Terus yang berikutnya adalah mencari entropi, pakai entropi. Oke, materi hari ini adalah tentang association analysis. Ya, jadi di sebelum UTS kita sudah belajar sebentar sekilas tentang apa itu association analysis. Jadi ini adalah hubungan antar data. Apa sih yang nanti bisa kita ambil kalau kita mengetahui hubungan antar data? Ya, tujuannya di situ. Mohon maaf kalau suara saya nanti agak serak karena saya baru datang dari Jogja tadi pagi. Ada tugas pengabdian masyarakat. Oke, jadi ini adalah definisinya. Jadi kalau kita mempunyai sekumpulan transaksi, kita akan mencoba ya mencari aturan. Di sini tulisannya adalah rule. Jadi kalau kita punya sekumpulan transaksi, kita akan mencari aturan. Sekumpulan transaksi itu seperti apa? Seperti di dalam tabel ini. Ya. Kita akan mencari aturan, contoh aturannya adalah ini, ya, yang akan memprediksikan kemunculan dari sebuah barang berdasarkan kemunculan dari barang-barang lain di transaksi tersebut. Ya. Nah, tabel ini punya nama yang beken, yaitu market basket transaction. Ya. Diambil dari mana tabel ini? Jadi isi tabel ini diambil dari nota pembelanjaan. Jadi transaction ID nomor 1 itu artinya satu struk. Jadi satu struk belanja itu isinya adalah bread sama milk. Nah, di ID nomor 2 ini adalah struk kedua misalnya. Isinya bread, diaper, bir sama X. Jadi ini adalah satu struk. Ya, dikumpulkan. Jadi selama ini akan belajar database, sistem informasi kan Anda melakukan script ya kan. Anda melakukan query, nyimpen, insert, delete, update segala macam. Nah, ini yang tersimpan tabelnya. Nah, kalau sudah Anda pengen mencari informasi, sebenarnya saya nyimpen ini ke database itu buat apa sih? Apakah cuma buat laporan pemasukan pengeluaran saja? Kan nggak hanya seperti itu. Kalau semakin lama semakin ditumpuk kan eman. Sehingga kita mau menggali ini. Nah, contohnya hasilnya adalah nanti ini. Namanya association rule, aturan hubungan di sini. Ya. Didapat 3 ternyata dari tabel ini didapat 3 association rule. Yang pertama, kemunculan diaper biasanya dibarengi oleh kemunculan bir.
Sangat besar kemungkinannya, jadi sangat biasa dimuncul dengan bir. Nah, kemunculan milk sama bread, jadi kalau dalam satu nota itu ada milk sama bread, itu sangat-sangat besar kemungkinan itu dibarengi dengan kemunculan egg sama coke. Ya. Nah, kalau di dalam nota itu Anda membaca ada atau seseorang customer membeli bir sama bread, itu biasanya dibarengi oleh milk. Nah, jadi ini adalah implikasi ya. Jadi kemunculannya. Jadi kalau ini dimunculkan sama ini, bukan berarti kalau ada diaper pasti ada bir, bukan begitu. Jadi biasanya ini dibarengi sama ini kemunculannya. Nah, informasi yang sudah digali ini gunanya apa? Banyak kan, kalau Anda punya bisnis, Anda punya toko, Anda punya supermarket, kalau Anda tahu bahwa pelanggan Anda atau dari sekian tahun pelanggan Anda itu punya aturan seperti ini, berarti nanti salah satu contoh misalnya di Alfamart segala macam, mereka akan punya self organization management, pengaturan lorong-lorong atau rak-rak tempat menempatkan barang-barang. Jadi nanti kemungkinan diaper popok ini akan diperbanyak. Nah, diperbanyak dan di sebelahnya itu ditaruh bir juga supaya customer lebih tahu apa atau memilih bir yang mungkin variasinya juga berbanyak sehingga meningkatkan penjualan. Jadi mungkin ini variasi diperbanyak, ini variasi diperbanyak, atau dibuat bundle. Ya. Bundle itu biasa istilah yang di sini saya ngomongnya adalah cross selling. Jadi diaper digabungkan sama ini. Nah, terus Anda mungkin juga tahu barang-barang nggak laku kan? Kalau barang nggak laku, mungkin juga dibarengkan sama ini supaya jadi laku. Jadi satu paket itu isinya diaper, bir misalnya sama apa? Misalnya sama kapas, misalnya seperti itu. Karena kapas nggak berapa laku, sehingga kapas akan juga naik penjualannya. Seperti itu. Itu contohnya. Ya, mungkin Anda punya contoh lain nanti kalau ditayangkan di ujian Anda bisa nyebutkan. Ya, jadi mulai coba dipikirkan. Tuh. Nah, sekarang kita ngeliat dulu definisi. Kita akan mengenal yang namanya frequent item set. Ya. Bentar ya. Ya. Sorry. Sebentar, sorry. Sekarang saya barusan jawab seseorang. Oke, jadi sekarang kita belajar definisi dulu. Nah, di association kita saat menggali hubungan antar data, kita akan belajar dulu istilah. Yang pertama adalah frequent item set. Ya. Jadi frequent item set itu apa? Kita belajar dulu. Apa itu item set? Jadi item set ini kan bahasa Inggris. Nah, banyak istilah-istilah itu dalam bahasa Inggris di buku-buku literatur atau artikel ya kan. Anda lihat aja di sini. Ini kan dari item sama set, berarti kumpulan item atau kumpulan barang. Ya. Kalau diterjemahkan di sini, a collection of one or more item. Jadi kumpulan dari satu atau lebih barang. Ya kan? Contohnya ini. Jadi kalau di data mining, item set itu digambarkan pakai ini, diapit oleh kurung kurawal buka dan tutup. Ya. Jadi ini ada 3 isinya, yaitu milk, diaper, sama bread, dipisahkan oleh koma. Nah, ini adalah himpunan atau set. Kalau dalam matematika diskrit belajar namanya himpunan. Ya, set itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah himpunan. Milk, bread, sama diaper. Nah, terus nanti Anda akan mengenal ini. Banyak baca ini kalau Anda belajar atau baca artikel atau buku. K item set, K item set. Artinya apa? Item set yang berisi K, sejumlah K barang. Jadi ada K. Kalau ini berarti 3 minus item set. Berarti item set ini isi 3 barang. Ya. Nah, berikutnya kita akan belajar yang namanya support count. Tolong diingat-ingat ya. Jadi nanti kalau kita agak siangan latihan, Anda tahu cara ngitung support count seperti apa. Nah, ada yang tahu nih simbolnya apa?
Cuman penasaran aja, ada yang tahu nggak? Nggak akan dihukum kalau salah. Jawab aja nggak apa, nggak usah malu. Kira-kira apa? Sigma itu, Pak. Kenapa? Sigma ya. Iya, ini sigma, sigma kecil. Kalau sigma besar kan simbolnya kan seperti huruf E gitu kan. Ini sigma kecil, sigma huruf kecil yang Yunani. Nah, Anda tahu di matematika sigma artinya apa? Jumlah kan? Dijumlahkan. Berarti ini support count berarti mencacah, menjumlah. Ya, ini frekuensi kemunculan dari setiap barang. Kok setiap barang? Setiap atom set. Frekuensi kemunculan dari setiap atom set. Ya, contohnya adalah ini. Anda pakai kurung awal buka, kurung awal tutup. Jadi, support count dari item set milk, bread, diaper itu 2 dari transaction market basket transaction ini. Ya. Coba kita lihat milk, bread, diaper. Ya, di sini ada milk, diaper, sama bread. Ya kan? Ini milk, diaper, sama bread. Ada lagi nggak milk, diaper, sama bread? Nggak ada. Ini milk, diaper, tapi nggak ada breadnya. Ini bread, diaper, tapi nggak ada milknya. Ini bread, milk, tapi nggak ada diapernya. Berarti hanya 2 di nomor 4 dan nomor 5. Sehingga support count-nya atau sigmanya itu hanya 2 dari 5 ini ya. Jadi sigmanya adalah 2, support count-nya ada 2. Nanti waktu latihan atau di minggu berikutnya atau nanti siang saya akan banyak menggunakan istilah support count atau support. Beda. Kalau support count itu jumlahnya berapa frekuensinya kemunculannya. Nah, berikutnya adalah support. Nah, kalau support itu pecahan dari transaksi yang berisi suatu item set. Tadi kan sudah tahu, support count-nya dari milk, diaper, bread adalah 2. Nah, kalau support itu simbolnya S kecil ini. Ya. Berarti supportnya dari milk, diaper, bread, pecahnya dari semua transaksi ini berapa? 2 dari 5, berarti 2 per 5. 2 dari mana? Ada di transaksi nomor 4 dan nomor 5 dari semua transaksi yang ada. Jumlah transaksinya berapa? 5. Gitu. Nah, ini biasanya disebut sebagai, ini jumlah transaksinya itu adalah, nih biasanya. Ya. Jadi ini jumlahnya adalah 5 transaksi. Ya. Jadi vertical bar, huruf T besar itu biasanya adalah jumlah transaksinya ada berapa sih? Ada 5. Jadi ini berarti 2 ini adalah, kursor saya hilang toh kalau gini. Mouse saya mana? Oke, mouse saya sudah muncul. Nah, 2 ini artinya apa? 2 ini adalah support count dari milk, bread, sama diaper. Dibagi dengan jumlah transaksinya. Ini rumusnya. Nanti kita di halaman berikutnya ada rumusnya juga. Ya. Oke, itu untuk support count dan support. Ada yang mau tanya dulu nggak di sini? Dihafalkan ya ini ya. Karena ini ada latihan untuk ini dan di ujian biasanya keluar. Dan selalu keluar biasanya. Ya. Tuh, supaya Anda nanti ujian bisa bagus. Ya. Nah, berikutnya, kan di sini kita judulnya adalah frequent atom set. Apa itu frequent atom set? Nah, frequent atom set itu adalah suatu item set yang supportnya itu lebih besar atau sama dengan min sub. Nah, untuk kelas data mining, min subnya nanti saya yang nentukan. Nah, kalau di kehidupan nyata gimana? Ya nanti ada yang nentukan. Cara nentukannya gimana? Ya nanti bisa dicari. Nah, cara nyari gimana? Nah, nanti diajarkan di kelas waktu mungkin mata kuliah topik khusus. Jadi kita tentukan, atau Anda bisa coba-coba min subnya. Ya. Jadi kalau ada min subnya, ini kan supportnya 2/5. 2/5 itu berarti berapa? 40% kan? Nah, kalau 40% gimana frequent atom setnya? Kalau 100% gimana? Kalau 0% gimana? Gitu. Ya. Saya tanya dulu, saya lanjutkan dulu aja, nanti saya tanya. Ups, salah nekan toh. Bentar. Oke, ada yang nanya? Enggak, saya lanjutkan ya.
Semoga saya nggak terlalu cepat. Kecepatan nggak? Enggak ya? Atau sudah tidur? Masih tidur? Kembali tidur lagi kah? Enggak kan? Nah, masih pagi. Kuliah pertama setelah UTS. Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Nggak enaknya kuliah online gini, kadang ngomong sendiri. Ya, nah sekarang kita cari definisi dari association rule itu apa? Ya. Association rule itu implikasi, bukan sebab akibat. Ya. Bukan causality. Jadi implikasi, jadi ini bentuknya ekspresi. Ekspresi implikasi dalam bentuk X panah Y. Di mana X ini adalah item set, Y ini juga item set. Contohnya ini, saya punya item set milk diaper, itu panah ke item set bir. Ya, yang X-nya itu 2 item set, yang bir-nya 1 item set. Ya, yang bir ini K-nya 1, yang milk diaper K-nya 2. Ini contoh association rule. Nah, cara mengukurnya gimana? Jadi mengevaluasi role-nya gimana? Pakai support sama confidence. Support tadi kita sudah lihat. Jadi support itu adalah transaksi, jadi bagian atau pecahan transaksi yang berisi X sama Y. Ya, jadi ini dilihat semua. Jadi milk diaper bir itu muncul berapa kali dari semua transaksi? Ya, berapa persen sih? Nah, kalau confidence, simbolnya C ini apa? Ini mengukur seberapa sering item set Y ini muncul di transaksi yang berisi X. Bingung nggak kalau baca gini? Nah, sebenarnya gampang. Jadi kalau kuliah-kuliah kayak statistik, matematika, bahasanya mungkin seperti ini. Anda menerjemahkannya mungkin bingung, makanya mungkin di mata kuliah Operation Research, Management Science, Anda mungkin bingung karena Anda disuruh merumuskan, karena selama ini Anda jarang merumuskan. Ya, kita lihat support itu rumusnya seperti apa. Nih, kalau saya punya association rule, milk diaper bir, maka supportnya tadi sudah saya berikan, rumusnya adalah support count-nya milk diaper bir dibagi jumlah transaksinya, 2/5 sama dengan 0,4 atau 40%. Nah, kalau menerjemahkan seberapa sering sih item set Y itu muncul di transaksi yang berisi X, itu rumusnya seperti ini. Jadi support count dari milk diaper bir itu dibagi dengan support count-nya dari milk diaper. Ya, itu. Padahal Y-nya hanya bir kan, ya, tapi rumusnya ternyata seperti ini. Jadi support count-nya milk diaper bir dibagi milk diaper. Ya, sehingga nanti tinggal birnya aja yang muncul di milk diaper berapa. Ternyata milk diaper bir-nya ada 2, yang hanya milk diaper berapa? Yang milk diaper ada 3, mana aja? 1, 2, 3. Berarti confidence-nya 2/3 atau 67%. Ya. Nah, confidence-nya ini nanti apakah ada threshold-nya juga? Ada, nanti ada min confidence. Ya. Jadi nanti terus association rule ini termasuk bagus atau enggak? Tergantung dari min sub sama min cons-nya. Kalau min cons-nya 40%, min subnya 40%, min cons-nya 50%, maka association rule ini dianggap bagus. Dan ini akan Anda ambil sebagai hasil dari penggalian data Anda. Sampai di sini ada yang mau tanya? Enggak? Oh, maaf Pak, absen belum dibuka ya Pak? Ya Pak? Absen Pak di MUBA ya. Oh iya, belum saya buka. Oke, ntar saya bukanya dulu deh. Supaya saya nggak lupa juga. Saya baru dampingi desa di Trawas ke Jogja. Tadi malam jam 12 baru nyampe rumah. Sekarang tanggal 11. Sudah saya buka presensinya. Silakan kalau mau presensi.
Mau lutan kapan ya? Rabu ya? Kalau Rabu mulutan berarti Anda libur dong. Bentar, saya cek kalender. Oh, minggu depan. Minggu depan Rabu mulutan. Berarti nggak ada kuliah. Lanjutkan kuliahnya. Di sini ada Ricky sama Made ya. Saya Iya Pak, ada. nanti kapan gitu minggu ini kalau ada waktu saya mau ngomong sebentar. Oke, baik. Iya. Oke, karena Desa Ketapang Rame itu sudah masuk kalau nggak salah 100 besar desa wisata terbaik, 150 besar masuk desa binaan menurut Pak Menteri. Oke. Ya, kita tadi sampai di sini. Ya, ini support sama confidence-nya. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, tugas dari penggalian data untuk association rule itu apa? Kalau Anda punya sekumpulan transaksi, goal-nya itu adalah menggali association rule untuk mencari semua rule yang mempunyai support-nya lebih besar atau sama dengan min-sub, confidence-nya lebih besar atau sama dengan min-conf. Bedakan sama tadi yang namanya frequent item set. Kalau frequent item set berarti kita mencari semua item set yang supportnya lebih besar sama dengan min-sub. Ya. Nah, caranya gimana? Anda bisa pakai namanya brute force. Ya. Sudah berulang kali di kelas data mining saya sebutkan sehingga Anda hafal sekarang. Kalau Anda punya suatu masalah, penyelesaian pakai komputer paling optimal, paling gampang pakai apa? Brute force. Anda pasti ketemu hasilnya. Ya. Contohnya brute force itu kayak apa sih? Misalnya dalam satu kelas data mining ini, saya mau cari siapa sih ketua dan wakil ketua terbaik. Maka saya coba semua kombinasinya. Misalnya si A sama si B untuk semester ini. Nanti semester depan si A dan si C. Semester depan lagi si A sama si D. Semester depan lagi si A sama si E. Nah, pada habis nanti si B sama si C, terus si B sama si D. Nah, semua dicoba kemungkinannya. Nah, pasti suatu saat akan ketemu pasangan yang terbaik. Nah, ini Anda mencari semua kombinasi kemungkinan yang ada. Terus, ini kita bicara association rule ya. Terus Anda hitung support sama confidence tiap rule-nya. Ya, bayangkan, sangat memakan waktu dan resource. Ya. Nah, kalau sudah hitung semuanya, Anda buang, Anda prune aturan-aturan yang tidak memenuhi min-sub sama min-conf. Nah, di sini dikatakan di merah-merah ini computationally prohibitive, sangat mahal karena butuh waktu banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Kita lihat memining cara menggali association rule.
Nah, lihat di sini ada beberapa contoh association rule. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 association rules. Ya, atau saya sebut rule atau aturan saja. Ya. Ini 2, 1, 2, 1, 2 item set, 1 item set, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Anda lihat di sini supportnya 0,4 untuk yang ini, confidence 0,67, yang di sini supportnya 0,4, di sini confidence-nya 1 atau 100%, di sini supportnya 0,4, confidence 0,67 dan seterusnya. Ya. Oke, dari observasi ini ya langsung aja. Atau Anda mau sebutkan dulu. Dari observasi ini, kira-kira apa yang Anda bisa ketahui dari sini? Paling gampang kelihatan apa? Supportnya. Supportnya sama semua. Ya kan? Itemnya gimana? Itemnya sama semua toh, dikombinasikan toh, milk diaper, beer, milk beer diaper ya kan? Benar nggak? Ya. Kombinasi role dari barang-barang yang sama ini berarti supportnya akan sama semua. Nggak peduli milk diaper dulu terus beer, milk beer diaper. Oke? Nah, tapi confidence-nya bisa berbeda-beda. Di sini katakan observasinya, semua rule di atas itu adalah partisi biner dari item set yang sama, yaitu milk, diaper, sama beer. Partisi biner artinya apa? Kita punya ini dan ini, ini dan ini, gitu. Nah, aturan-aturan yang berasal dari item set, kumpulan item yang sama itu punya support yang identikal, tapi bisa mempunyai confidence yang berbeda-beda. Ya. Sehingga nanti kita bisa pecah dulu antara mencari support sama confidence, nggak usah langsung kayak brute force tadi. Jadi kita decouple requirement untuk support sama confidence. Jadi kalau saya pengen tahu dia memenuhi support nggak, memenuhi confidence nggak usah langsung dua-duanya dihitung. Jadi kita requirement support dulu, terus nanti mungkin bisa confidence-nya. Nah, ada dua pendekatan ya untuk melakukan ini. Untuk melakukan ini ada dua pendekatan. Ya. Yang pertama ada dua langkah. Yang pertama adalah kita mengenerate frequent atom set. Artinya mengenerate frequent atom set itu apa? Kita mencari semua item set yang supportnya lebih besar atau sama dengan min sub. Langkah kedua, kita mengenerate rule. Artinya apa mengenerate rule? Kita akan mencari semua rule yang mempunyai confidence tinggi untuk setiap frequent atom set. Jadi setelah frequent atom setnya ketemu, dari semua frequent atom set itu cari yang confidence-nya tinggi. Di mana setiap rule-nya itu adalah partisi biner dari frequent atom set. Nah, dari sini untuk mencari frequent atom set itu juga masih computationally expensive, masih butuh waktu atau dari segi storage juga lama dan banyak besar, sehingga bilang mahal. Nah, kita lihat untuk frequent atom set generation-nya. Nah, ini contohnya, kalau Anda mau generate frequent atom set, ini adalah semua kombinasinya. Kalau saya punya 5 barang, ya, misalnya milk, diaper, coke, egg, sama bread, gitu. Nah, ini ada himpunan kosong, 0. Nah, ini kok berdiri sendiri-sendiri. Ini satu item set, ya kan. Nah, ini nanti punya superset apa? Di sini, dari A bisa muncul AB, AC, AD, AE. Dari B bisa muncul apa? BC, BD, BE. Dari C bisa muncul apa? Dari A bisa muncul AB, AC, AD, AE. Dari B bisa muncul apa? AB, BC, BD, BE. Dari C bisa muncul apa? AC, CD, CE. Dari D bisa muncul apa? AD, BD, CD, sama DE. Dari E apa? Dan seterusnya. Nanti akan muncul semua kombinasinya. Sehingga kalau Anda punya sejumlah D item set, dan ini D-nya ada 5, maka akan ada 2 pangkat D candidate item set. Kenapa dikatakan candidate item set? Ya. Karena ini belum tentu dianggap sebagai item set Anda nanti, ya kan.
nanti biasanya null nggak akan dipakai. Ya. Jadi kandidat yang mungkin muncul itu adalah ini, 2 pangkat D. Jadi kalau 5 berarti ada 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 benar, yaitu 32. Anda bisa hitung ini jumlahnya 32 termasuk 0. Ya. Sehingga nanti kalau 0 nggak dipakai berarti 2 pangkat D hasilnya dikurangi dengan 1. Jadi 32 dikurangi 1 jadi 31. Ya. Oke, kita bandingkan dengan brute force dulu. Kalau brute force gimana sih metodenya? Nah, kalau brute force, setiap item set di lattice itu dianggap sebagai kandidat frequent atom set. Sorry, ini bukan kandidat atom set, ini adalah kandidat frequent atom set harusnya. Jadi kalau pakai brute force, maka setiap atom set di lattice itu sebagai kandidat frequent atom set. Nah, kalau pakai brute force, Anda akan menghitung support dari setiap kandidat dengan men-scan database. Kenapa harus men-scan database? Kan harus cari jumlahnya berapa kan? Muncul berapa kali. Nah, kan itu. Nah, ini cukup mahal. Cukup lama waktunya. Karena setiap kali harus men-scan database. Ini kalau brute force. Jadi kalau ada 5 item, akan ada 32. Kalau 6 item, berarti ada berapa? 64 kali ngitung supportnya. Nah, contohnya kita punya seperti ini, jumlah transaksinya ini adalah 5, ya kan? Nah, di setiap ini ada list kandidatnya, ini ada M, terus lebarnya ada W. Nah, kita akan cocokkan setiap transaksi ke setiap kandidatnya. Tuh. Kalau di sini kompleksitasnya adalah big O-nya adalah N kali M kali W. Nah, ini mahal karena M-nya adalah 2 pangkat D. Sini kombinasi dari bread sama milk itu 2 pangkat D. Itu sangat mahal. Nah, kalau Anda punya D item atau D barang yang unik, maka jumlah item setnya itu adalah 2 pangkat D atau 32. Nah, jumlah association rule yang mungkin itu adalah ini rumusnya. 3 pangkat D dikurangi 2 pangkat D plus 1 ditambah dengan 1. Jadi kalau D-nya ada 6, maka jumlah item set-nya ada 64, jumlah rule yang mungkin ya, bukan rule yang akan di-generate, yang mungkin dihasilkan itu adalah 602 rule. Bayangkan Anda harus ngitung supportnya untuk 64 support, 64 item set, dan untuk ngitung confidence dari 602 rule, 2 jam tidak mungkin cukup, 3 jam juga mungkin tidak cukup. Karena Anda harus nyekan database-nya, nggak tahu Anda kalau punya formula di Excel mungkin bisa lebih cepat. Ini adalah gambar grafiknya. Ya, semakin banyak D-nya, maka rule-nya semakin juga banyak. Naiknya kalau lihat, nggak linear lagi, tapi eksponensial naiknya. Nih, langsung jujuk ke atas, brus ini. Ya. Pelan-pelan gini, kecil-kecil tapi naik, begitu semakin besar semakin naik tajam. Eksponensial seperti ini. Itu kompleksitas komputasi dari association rule. Kalau Anda punya item sebanyak D. Ya. Oke, strateginya gimana supaya kompleksitasnya nggak terlalu tinggi? Ada 3 strateginya. Anda kurangi jumlah kandidatnya, jadi M-nya dikurangi. Kalau complete search, itu 2 pangkat D. Nah, kalau cara mengurangi gimana? Kita akan pakai teknik pruning untuk mengurangi M-nya. Yang kedua, Anda bisa kurangi jumlah transaksi N-nya. Jadi pakai yang namanya DHP atau Vertical Based Mining Algorithm. Nanti coba cari DHP ini apa di internet. Terus yang ketiga, Anda kurangi jumlah pembandingan. N kali M-nya Anda kurangin. Nah, ini nanti kita akan memakai struktur data yang efisien untuk menyimpan kandidat atau transaksinya. Ya, sehingga kita nggak perlu mencocokkan setiap kandidat ke setiap transaksi. Ada 3 langkah. Ya. Nah, kita akan coba yang ke pertama dan ketiga nanti. Ya. Nah, untuk mengurangi M-nya gimana? Ini. Untuk mengurangi reducing number of candidate, kita pakai prinsip a priori. Kita akan menggunakan prinsip a priori. Saya baca di sini ya. Jika suatu atom set itu frequent, maka semua subsetnya itu juga frequent.
Masuk akal? Masuk akal nggak? Kita ambil ini. Kalau milk, diaper, beer ini frequent, jadi kalau saya punya minsubnya 40%, milk, diaper, beer ini frequent, 40% kan? Maka subsetnya juga frequent, bener nggak? Subset dari milk, diaper, beer apa? Subsetnya apa, anak-anak? Subsetnya apa? Subsetnya apa, teman-teman? Milk, diaper, beer, subsetnya apa aja? Ayo, masa lupa? Milk diaper. Apa? Milk diaper, diaper beer. Sorry, diulangi lagi. Milk diaper, diaper beer. Milk, diaper, diaper, beer. Ya, itu salah satu subsetnya. Ada yang lain? Itu benar. Tapi belum semuanya. Apalagi? Milk, Milk, benar. milk saja, diaper saja, bir saja, milk bir gitu. Ya, siapa itu? Hans. Yang tadi siapa yang jawab? Henry, Kak. Henry yang benar tadi juga. Oke. Henry sama Hans. Ya, betul. Jadi jalannya di sini. Gampangnya di sini kan. Kalau saya punya ABC, subset saya apa? Ini AB, AC, BC. Juga A, C, apalagi? Ini kan B, sudah ya, sama 0. Itu subsetnya. Jadi, kalau saya tahu ini frequent, maka ini, sorry, saya ke situ. Ini frequent, ini frequent, ini juga frequent, ini frequent, ini frequent. Kok hilang? Ini frequent. Mana saya? Bentar. Duh. Sebentar. Ini jadi di situ mengganggu. Ini frequent loh. Yo ya kan? Bentar. Ini frequent, ini frequent. Ada yang ketinggalan nggak? A, B, A, C, B, C. Ya kan? A, B, C, A, B. Ini benar ke sana. Nih, jadi kok 3 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 0. Ya, itu subsetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subsetnya. Nah, terus kita lihat tadi yang dibahas apa gitu. Anda mungkin lupa ya kan. Yang dibahas adalah a priori. Di sini dikatakan jika suatu atom set frequent, maka semua subsetnya juga frequent. Ups, hapus. Ya. Kok bisa gitu? Kita lihat di sini. Yang ngitungnya gimana? Lihat. Milk, diaper, beer itu kan 40%. Kalau supaya 40%, apakah milk, diaper pasti juga frequent? Hitung aja, milk, diaper berapa supportnya? Yuk dijawab, berapa milk, diaper supportnya? %60. 60. Apa? 0,6. Frequent kan? Ya, berarti semua subsetnya pasti frequent kan? Ya, nggak mungkin nggak. Oke. Nah, di sini a priori ngomong seperti itu. Jadi dia nggak asal ngomong, tapi sudah dibuktikan bahwa jika suatu atom set frequent, maka semua subsetnya juga frequent. Nah,
Nah, prinsip a priori itu dia punya properti untuk menghitung support pakai simbol matematis seperti ini, ya kan? Untuk semua item set X dan Y, ya, jika item set X itu merupakan himpunan bagian dari item set Y, maka support dari item set X itu pasti lebih besar atau sama dengan support dari Y. Masuk akal nggak? Masuk akal ya. Jadi kalau X itu subsetnya Y, maka supportnya X itu pasti lebih besar atau sama dengan Y. Nah, atau dikatakan di sini bahasa Inggrisnya, support dari suatu atom set tidak pernah melebihi support dari subsetnya. Ini dikatakan sebagai anti-monoton properti dari suatu support. Oke, kita lihat ilustrasinya. Sekarang dibalik. Kalau AB itu dikatakan infrequent, maka semua supersetnya itu juga infrequent, makanya nggak perlu dihitung. Jadi kok AB ini infrequent, Anda nggak perlu nyari lagi, nggak perlu ngitung lagi ABC, ABD, ABE, ABCD, ABCE, ABDE, dan ABCDE. Karena AB infrequent. Itu a priori. Sehingga menghemat waktu. Jadi kalau ini sudah infrequent, nggak perlu ngitung lagi yang di supersetnya ini. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke latihan ini. Enggak? Nggak ada yang tanya? Oke, kita lihat lagi satu lagi ilustrasi, terus kita ke latihan. Nah, terus kita lihat coba bandingkan dengan brute force. Nih, ini hasil hitungan dari transaksi yang tadi. Ya, kalau item setnya cuma satu isinya, ya kita hitung. Berarti ini itu adalah support count, ya kan? Ya. Ini adalah minimum support count, bukan minimum support, tapi ini adalah minimum support count, ya 3. Berarti minimum supportnya adalah harusnya 3/5, yaitu 60%. Dia pengennya 60%. Ya, kita lihat. Kalau minimum support count-nya 3, lihat. Kalau satu atom set, mana yang masuk? Frequent atom set, bread masuk, coke nggak masuk, milk masuk, ya beer termasuk frequent atom set, diaper termasuk frequent atom set, X tidak termasuk karena 1 kurang dari 3. Di sini katakan minimum support count ya, bukan min subnya ya. Nanti di ujian saya akan berikan min subnya, bukan minimum support count ini. Ya. Nah, kalau 2 item set, berarti kan tidak perlu lagi ngitung yang ada kombinasi coke-nya atau kombinasi egg-nya. Berarti diambil dari bread, milk, beer, diaper. Nah, makanya ini nggak ada egg sama coke-nya karena sudah infrequent, sudah di-prune. Kita lihat kalau 2 item set. Ya. Bread milk, bread beer, bread diaper, milk beer, milk diaper, sama beer diaper. Dihitung di transaksi tadi. Bread milk muncul 3 kali, bread beer muncul 2 kali, bread diaper muncul 3 kali, dan seterusnya. Nah, terus di merah-merah ini, yang infrequent yang mana? Bread beer sama milk beer, karena kurang dari 3. Ya. Sehingga nanti waktu 3 item set, supersetnya, Anda nggak perlu masukkan kombinasi bread beer sama milk beer. Nah, dari kombinasi bread milk, bread diaper, milk diaper, beer diaper, ketemunya apa? Ketemunya hanya bread milk diaper. Nah, ini juga frequent. Nah, ini pembandingnya. Kalau Anda pakai brute force, di mana setiap subset itu diperhitungkan, Anda akan ngitung sebanyak 41 kali supportnya. Nah, kalau pakai a priori, pakai pruning, Anda hanya ngitung 13 kali. Bayangkan kalau Anda ngitung satu support itu adalah setengah menit. Ya. Kalau setengah menit, berarti Anda tinggal kalikan 20 lah. Ya, kita ambil 20 lah. 20 kali 1, berarti 20 menit. Ya, kalau ini hanya berapa? Sekitar 6 menit atau 7 menit. Ya, bandingkan 20 menit sama 7 menit. Lebih cepat kalau pakai a priori kan? Gitu. Jadi, brute force memang bagus, bisa menemukan optimal, tapi nggak bisa cepat. Nah, a priori bisa cepat, hanya 13. Hitungnya hanya 13 kali. Itu sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan tanya dulu sebelum kita ke latihan. Saya tunggu. Silakan bertanya. Enggak? Habis latihan kita selesai ya, supaya nggak terlalu siang hari ini. Kita saat latihan terus kita sudahi sebentar, agak sebentar hari ini. Oke, ini adalah algoritma dari a priori. Ya. Jadi awalnya kita K-nya 1, ya, sini K-nya 1.
Terus kita generate frequent atom set untuk length 1, berarti ketemu bread, milk, beer, diaper. Terus Anda ulangi sampai tidak ketemu frequent atom set lagi. Jadi ini diulangi sampai nggak ketemu frequent atom set lagi. Ya. Kalau udah Anda generate K+1 kandidat atom set dari yang ini tadi. Yang dari K atom set tadi. Frequent atom set tadi. Ya, Anda prune kandidat dari K yang tidak infrequent, ini yang Cook sama X di prune. Terus Anda hitung support dari setiap kandidat dengan scan database. Terus Anda eliminasi yang tidak infrequent, terus hanya tinggal yang frequent, gitu terus. Oke? Ini a priori. Ya. Ini nanti minggu depan, sebentar, saya stop dulu, kita akan latihan. Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya akan coba share lagi screen saya. Silakan dikerjakan ini. Ya. Saya punya, sebentar. Oh ya. Saya pikir belum bisa berikan insupnya. Sudah ada, nggak kelihatan tadi. Oke, saya punya market basket transaction seperti ini, ada 5 transaksi, winsupnya 40%. Terus lattice-nya sudah saya buatkan. Ya. Tugas Anda cari semua frequent atom set, terus beri batas nanti, mana yang batas tidak frequent, mana batas yang frequent. Jadi misalnya, contohnya ini, batasnya seperti apa? Misalnya batasnya seperti ini. Misalnya. Berarti yang di sini infrequent, misalnya. Yang di sini frequent. Ya, Anda hitung misalnya ini adalah berapa? 40% misalnya, ini 50% gitu. Anda cari. Oke, silakan ini dikerjakan sambil saya tunggu. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ouch. Anda mau lihat rumusnya kah? Support sama... Pak. Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Kursor saya hilang lagi nih. Kok saya pakai Mac ini sering hilang kursornya. Zoom lebih berkawan dengan Microsoft. Sebentar, saya berusaha menemukan kursor saya, karena kursor saya hilang, saya berapa ini. Oke. Let's nih. Silakan di screenshot karena belum saya upload. Ya? Sudah ya? Sudah? Sudah di screenshot anak-anak? Udah, Pak. Oke. Satu lagi kalau butuh ini. Enggak ya? Kayaknya ini enggak ya? Ini? Enggak ya?
Oke, silakan. Belum. Sebentar, saya ambil sesuatu. Belum? Anda nggak perlu ngitung kalau dia sudah infrequent, bawah-bawahnya nggak perlu dihitung ya. Terus langsung dikasih batas. Ada yang bisa nunjukkan ke saya yang sudah? Atau bisa digambar di sini batasnya? Anda tinggal gambar aja batasnya. Anda annotate. Ini boleh di-annotate. Tinggal batasnya di mana. Misalnya seperti ini. Terus diberi nilai supportnya berapa. Misalnya kayak gini. Atau kayak gini. Terus kayak gini misalnya. Misalnya itu. Yang bawah itu yang infrequent, yang atas yang frequent misalnya. Terus diberikan
yang frequent itu nilainya berapa saja. Boleh sharing punya Anda atau Anda bisa annotate di situ. Monggo silakan. Tuh kan kursor saya hilang lagi ntar. Begitu saya annotate di sini langsung hilang kursor saya. Sudah? Sudah mengerjakan? Udah, Pak. Oke, mau di-share atau mau coret-coret di sini? Silakan kalau mau di-share. Siapa tadi yang bilang sudah? Madi kah? Atau Ricky? Udah, Pak. Oh, Henry. Ayo Henry, bisa Share. di-share Hen. Oke, kalau boleh saya annotate ya, Hen. Bentar. Batasnya, jadi di ujian saya biasanya akan minta batasnya, berarti ada gambarnya seperti ini. Nah, apakah benar atau enggak, kita coba cek satu. Apakah sama semua? Jadi nanti di situ Anda beri kata-kata yang di sini adalah infrequent. Yang di sini itu adalah
frequent. Seperti itu. Nah, kita lihat apakah BC tidak frequent, 40%. Iya, betul. BD apakah tidak frequent? Iya, betul. BE, betul. CE, betul. Nah, sekarang kita lihat ACD ini frequent nggak? ACD itu frequent. AB frequent. AC frequent. AD frequent. AE frequent. CD frequent. DE frequent. Anaknya nggak perlu dihitung. ABCD. Oke. Yap, betul. Jadi nanti di ujian Anda gambarnya seperti ini. Plus di sini harus diberi supportnya ya. Misalnya A supportnya berapa? 4/5, Pak. 4/5. Berarti berapa persen? 80. 80. Kasih di situ 80% misalnya. Atau 4/5 gini. Gitu. Loh, kok hilang? Yang B-nya juga ditulisi berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Jadi kelihatan itu. Tapi kalau di ujian Anda nulisnya di Excel ngitungnya ya. Nanti supaya saya lihat hitung-hitungannya bisa kelihatan hitung-hitungannya, tapi gambarnya dimasukkan ke Excel sehingga kelihatan batasnya di mana. Oke. Paham semuakah? Atau ada yang mau ditanyakan? Yap. Bentar, saya save dulu. Bentar, saya screenshot dulu. Kenapa komputer saya error? Oke, terima kasih, Henry. Yap. Satu lagi ya. 2 latihan aja hari ini. Satu lagi ini. Gantian. Selain Henry siapa? Latihan terakhir untuk hari ini. Min subnya sama 40%.
Kalau bisa ikut ngerjakan ya, karena saya sambil ngukur Anda berapa lama butuh waktu untuk ngerjakan ini. Karena nanti kalau di ujian mepet, Anda nggak pernah latihan, nanti bingung. Kalau kemarin kan UTS harusnya nggak bingung karena sudah pernah latihan. Pak, saya boleh coba jawab nggak? Ya, siapa ini? Berapa? Kurang keras suaranya siapa? Subrata. Oke, sebentar. Cepat. Batasnya digambar ya. Jadi nanti di ujian setiap lingkaran itu diberi label. F untuk frequent, I untuk infrequent. Jadi memberikan batasnya lebih gampang. Jadi Excel ada hitung-hitungan ada di sebelahnya, enggak apa-apa. Nanti saya untuk ngecek cara ngitungnya seperti apa. Terus batasnya itu apa? Tiap bunderan, tiap node-nya itu diberi label F atau I. Bentar, Pak. Ya apa? Saya tunggu. Santai saja.
Ini kalau gambarnya gini boleh ya Pak? Boleh, nggak ada yang larang kok. Udah Pak, gini ya. Oke, bisa di zoom nggak Hmm, gambarnya? sebentar. Itu di bawah, ya itu. Di zoom aja gambarnya. Ini Pak, annotate-nya saya dari Zoom jadi bergeser ya sebentar. Iya. Ntar. Di zoom dong. Oke, ntar. View saya buat standar. Nggak kelihatan. Yang di kirinya baik. Oh, yang ini kelihatan nggak Pak? Ntar ya, saya ngecas laptop saya. Ntar. Laptop saya habis baterainya. Saya minta full dong, kalau bisa. Yang tadi aja nggak usah di zoom gitu, udah biarin aja nggak usah di zoom. Ya, ini boleh. Bentar ya. Loh, jangan digeser yang tadi. Ini yang sebelah kanan dihilangin dong, bisa nggak? Iya, Subrata. bisa. Sebentar, saya balikin annotate-nya. Ya, udah cukup segitu aja. Cukup. Kurang. Yang tadi. Annotate-nya udah saya hapus tadi Pak, saya pikir pakai yang di sebelah kanan. Sebentar. Mari. Di zoom dong, 100 berapa? 150 gitu. Oh ini Pak. Kalau di Zoom ininya bergeser Pak, soalnya saya annotate dari Zoom tadi. Nggak usah, saya nggak ngeliat hitung-hitungannya dulu. Yang Ya, garis gambar. ini kan Pak? Iya. Itu batasnya kurang ya, Mas Ian? Hmm. Oh, karena itunya hilang ya. Iya, saya dari Zoom tadi. Oke, udah biarin aja, nggak usah di zoom kalau gitu. Saya kelihatan dah. Coba saya besarkan sendiri dari sini. Itu batasnya kurang. Saya mana? Oh iya. Hilang nih Pak, sebentar saya tadi. Gitu. Udah? Oke, saya lihatnya ya. Bentar. Saya lihat dari yang infrequent dulu. A, B, C. Oke. A, B, D. Oke, A, B, E. Oke, A, C, D. B, C. A, C, E. A, D, E.
ABCD. Kalau di ujian muncul transaksi nomor 6 gitu, CE, berarti CE itu dihitung berapa kali? Apa Pak transaksi? Dihitung 2 kali ya. Jadi kalau dia ada muncul transaksi nomor 6, CE juga, berarti CE dihitung 2 kali. Kalau misalnya, kayak ini saya ngobrol dulu, sebentar saya cek dulu. ABCD. Oh, iya. CD. C. CDE. CDE. Oke, kita lihat AB. Oke, AC. AB, AC, oke, AD, oke. AE, oke. BCE, nope. BDO, oke. BE, oke. Yep, oke, betul. Sip. Nanti di ujian ada beri tanda ya F sama I setiap notnya. Oke, terima kasih. Sebentar saya screenshot dulu. Oke, terima kasih. F sama I itu apanya ya Pak? Jadi seperti ini, saya annotate ya, ntar. Jadi kayak seperti ini, A ini kan frequent. Saya beri label F. B ini frequent, saya beri label F. Oh, paham Pak. D ini frequent, saya beri label F. A, B, C, D, E ini infrequent, saya beri label I, kayak gitu. Oke? Oke, makasih Ya, Pak. terima kasih. Ya, sampai di sini kuliah kita ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan sambil Anda mengingat lagi soal ini, karena ini dasarnya Anda harus tahu dulu supaya nanti bisa ngerjakan waktu di ujian. Oke, kalau nggak ada tanya, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat ya. Hati-hati.